Nah, materi selanjutnya mengenai lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam dan kehidupan semua makhluk. Sedangkan ekosistem adalah sistem yang terdiri dari biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di suatu lingkungan tertentu. Sedangkan ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, masuk yang kedua mengenai jenis-jenis dari lingkungan hidup. Yang pertama ada lingkungan biotik. Yang pertama ada produsen. Dalam lingkungan biotik ini ada produsen, yang dimana produsen ini mampu membuat makanan sendiri, bahkan untuk yang lain dalam ekosistem melalui proses fotosintesis dan femosintesis. Dan yang kedua ada konsumen, yang dimana konsumen ini adalah tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada organisme yang lain. Sedangkan yang ketiga adalah pengurai, yang dimana ini adalah decomposer, organisme yang mendapatkan energi dari menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Kemudian kita masuk ke dalam lingkungan abiotik. Lingkungan biotik ini ada 7, yang dimana ada air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, iklim, gitu. Nah, selanjutnya, selain ada biotik dan abiotik, ada lingkungan sosial budaya, yang dimana dibagi menjadi 2 lagi, ada lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami ini ada lingkungan hidup air dan lingkungan hidup darat. Lingkungan hidup air ini contohnya adalah danau, laut, rawa, dan sungai. Sedangkan lingkungan hidup darat itu contohnya adalah bukit, gunung, padang rumput, dan lain-lain. Dan masuk ke lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia. Ini memanfaatkan teknologi sebagai upaya untuk kebutuhan hidup manusia, seperti jalan, sekolah, taman, dan lain-lain. Nah, manfaat dari lingkungan sendiri ini ada 6. Yang pertama sebagai tempat untuk hidup, yang kedua adalah sebagai penghasil pangan, yang ketiga sebagai penyedia sumber daya alam, yang keempat sebagai penyedia mikroorganisme, yang kelima sebagai penyedia oksigen, dan yang keenam sebagai penyedia tanah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kualitas lingkungan hidup sebagai kebutuhan hidup. Kualitas lingkungan hidup adalah keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung optimal bagi keberlangsungan hidup manusia pada suatu wilayah. Daya dukung lingkungan harus diperhatikan untuk menjaga kualitas lingkungan dalam kondisi yang baik. Nah, indeks dari kualitas lingkungan hidup ini ada 5. Indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas air laut, dan indeks kualitas ekosistem gambut. Selanjutnya, masalah kehidupan. Masalah kehidupan itu yang pertama ada global warming. Global warming itu efek gas rumah kaca, CO dan CO2 yang mengakibatkan radiasi matahari tidak dapat sepenuhnya dilepaskan ke atmosfer, sehingga menyebabkan pemanasan suhu bumi. Dampaknya es kutub bisa mencair sehingga permukaan air laut naik, mengubah pola alami musim dan curah hujan. Terus ada penipisan lapis ozon akibat klorofluorokarbon. Apabila sampai ke lapisan atas akan menyebabkan adanya lubang pada lapisan ozon. Yang kedua itu ada pencemaran udara. Penyebabnya itu asap mengandung CO, CO2, nitrat, cyanida, sulfat, dan asap kebakaran hutan. Dampaknya itu penurunan kadar O2 bisa menyebabkan ISPA dan tidak nyaman untuk dihuni. Yang ketiga itu ada pencemaran air. Penyebabnya tumpahan minyak, pestisida, bahan kimia, sampah domestik, peternakan, industri, dan perikanan. Dampaknya berbahaya bagi kesehatan manusia, iritasi kulit, dan kehidupan akuatik. Nah, yang keempat itu ada pencemaran pantai dan laut. Penyebabnya faktor alami, letusan gunung api bawah laut, non-alaminya ada buang sampah sembarangan atau aktivitas manusia. Dampaknya itu kesehatan manusia dan ekosistem laut bisa terancam. Yang kelima, pencemaran air tanah. Penyebabnya penggunaan pupuk berlebihan dan pembuangan limbah domestik. Dampaknya bisa terjadi ke kesehatan manusia juga. Nah, upaya untuk mengelola lingkungan hidup itu, yang pertama, mengatasi global warming, meningkatkan tutupan hutan dengan tanaman penutup tanah, contohnya kacang tanah, rumput-rumputan. Terus ada pemadatan sampah di tempat pembuangan sampah, contohnya itu di Cianjur dijadikan lapangan. Yang kedua, melakukan pelestarian udara. Pelestarian udara itu contohnya kayak menanam pohon, pengurangan emisi, pengembangan gas,
dan menghindari penggunaan bahan kimia. Yang ketiga itu ada mengatasi masalah lingkungan air. Contohnya pembuangan limbah industri radioaktif yang tepat dan meminimalisir polusi plastik. Yang keempat, melakukan pelestarian laut dan pantai. Contohnya melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan terumbu karang, menghindari penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang kelima itu ada pelestarian tanah, reboisasi, pembuatan terasering.